sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang cara menulis cakapan atau syair tembang. Kita tahu bahwa tembang mojopat itu adalah suatu tembang yang cara memenggal suku katanya empat-empat dalam bahasa Jawa, pedotane papat-papat. Baik pemirsa, di dalam kita menulis syair tembang mojopat, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah metrum. Metrum adalah aturan atau tatanan dalam menulis syair atau cakapan tembang mojopat. Yang pertama adalah guru gotro. Guru gotro adalah jumlah baris setiap satu bait tembang atau cacahing larikan saben sapodo tembang. Yang kedua yaitu guru wilangan. Guru wilangan adalah jumlah suku kata dalam satu baris tembang atau cacahing wando saben selare tembang. Dan yang ketiga yaitu lagu, jatuhnya suara di akhir baris tembang atau ibaning swara ing pungkasaning larian tembang. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan sajak. Berikutnya yang keempat adalah podo. Podo yaitu satu bait tembang atau lagu segarsa tembangan. Kemudian yang terakhir yaitu pupuh, yaitu tembang mojopat yang sama jenisnya atau tembang mojopat kang podo jinise. Dalam bahasa Indonesia disebut buntai. Baik pemirsa, kita lanjutkan. Berikutnya nama-nama tembang mojopat. Nama-nama tembang mojopat ini kita urutkan dari baris yang terpendek ke jumlah baris yang paling banyak, dari Mas Kumambang, Ujung, Rambuh, Megetruh, Pinanti, Mijil, Pampur, Durmo, Asmarodono, Sinom, dan Damar. Kita nanti akan membahas dan sekaligus akan menulis tembang, yaitu tembang ujung yang berjumlah 4 baris untuk setiap baitnya. Pembelajaran kita hari ini kita akan menulis cakapan atau syair tembang ujung. Ya, insyaallah nanti kita akan tulis 2 bait. Apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam menulis cakapan atau tembang ujung? Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama yang perlu kita perhatikan di dalam menulis cakapan atau syair tembang ialah metrum. Tadi sudah kita bahas di atas, metrum yang merupakan aturan di dalam membuat tembang mojopat yang diikuti guru gotro, guru bilangan, guru lagu, podo, dan pupuh. Yang untuk metrum tembang ujung itu baris pertama ada 12 U, baris kedua 6 U, baris ketiga 8 I, dan baris keempat 12 A. Berikutnya makna tembang ujung. Tembang ujung itu salah satu dari tembang mojopat yang 11 itu dalam bentuk puisi, merupakan tembang yang sangat sederhana. Nah, tembang ujung ini digunakan untuk mengingat-ingat akan perkara mati
Ya, dari kata pocong yang berarti bungkus layon atau kafan. Dimaksudkan bahwa tembang pocong ini untuk mengingatkan kepada manusia bahwa manusia itu juga akan meninggal dunia. Berikutnya, bahwa kata pucung itu juga berarti buah-buahan, namanya woh pucung. Nah, ini kalau di dunia rempah-rempah atau di dunia kuliner kita kenal dengan bumbu masak untuk membuat nasi rawon, ya. Dan yang terakhir, pucung itu dari kata cung yang berarti memberikan isyarat bahwa itu adalah tembang pucung. Di dalam tembang Mojopat namanya Gotro Sasmitaning Tembang. Baik pemirsa, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu tentang watak tembang. Tembang pucung memiliki watak bendu, tanpa greget, sembrono parikena, sakepenake, luwes, lucu, lan gawe seneng. Nah, biasanya tembang pucung ini bisa digunakan misalkan untuk membuat cangkriman atau untuk mituturi atau ngandani atau menasihati. Kita lanjutkan. Berikut Gotro Sasmitaning Tembang Pucung. Gotro atau baris sasmitaning tembang pucung ini sebagai contoh ada kata pucung, cung, ancung, atau si pucung. Contohnya di dalam Gotro seperti ini, umpamanya Bapak Pucung dudu watu dudu gunung, kadi ancung paling geting hidung, si pucung wutah kuwoyo, dan lain sebagainya. Berikutnya kita nanti akan membuat tembang dengan tema ini, ya. Kita nanti memilih ada lingkungan, ada pendidikan, ada kebudayaan, ada seni, dan juga ada humaniora, mengikuti tema sosial, etika, kemanusiaan, bencana alam, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada tema ekonomi, tema pariwisata, pertanian, kependudukan, dan lain-lain. Berikutnya yang keenam, yang tidak kalah penting, yaitu pemilihan kata atau diksi. Di dalam membuat syair tembang itu kita tidak akan lepas dari diksi. Nah, diksi yang baik itu seperti apa? Di dalam bahasa Jawa sudah tersedia untuk diksi yang bagus. Di antaranya adalah tembung garbo, ya, ada tembung Bali swara, ada lagi umpamanya imbuhan, baik itu imbuhan di depan, di tengah maupun di belakang. Nah, ini bisa ditambahkan. Yang kalau di depan bisa ditambahi agar-agar, di tengah pakai seselan, di akhir menggunakan penambang atau akhiran. Kemudian yang lain ada tembung sarujo, ya, sarujo. Kemudian ada tembung entar, kemudian ada purwokanti, baik itu purwokanti swara, sastra, atau maksipon. Kemudian juga ada perulangan, reduplikasi, umpamanya menggunakan bilinggo atau bilinggo salin swara. Berikutnya yaitu bisa juga menggunakan basa rinenggo, bahasa yang indah. Kemudian juga bisa menggunakan tembung tutan dengan maksud untuk mengurangi huru bilangan atau mengurangi suku kata atau wando. Sebagai contoh, umpamanya di sini meruh jadi meruh, amrih jadi mrih, dan sebagainya. Yang berikut adalah
menggunakan sandi asmo atau asmo sinandi, nama yang dirahasiakan dan lain sebagainya. Nah, itu pemirsa. Kemudian berikutnya di dalam kita membuat tembang hendaknya runtut. Umpamanya waktu itu ya ada waktu pagi, siang, sore, malam, atau sebaliknya. Jadi demikian pula kalau itu angka juga bisa dari angka terkecil ke angka yang terbesar atau sebaliknya. Dan logis artinya bisa masuk akal. Kemudian yang kedelapan adalah isi atau makna. Sebuah tembang tentunya mempunyai makna, baik makna apa adanya, ya, tugas, maupun makna yang entar, ya, atau makna yang bias. Demikian para pemirsa, sudah kita sampaikan untuk bagaimana cara kita membuat tembang mocopat. Berikutnya kita akan praktek menulis cakepan atau syair tembang bujung. Berikut ada contoh tembang bujung. Foto yang pertama dari Bujung Serat Widatama, Yayasan Dalem KGBAA Mangkunegoro. Yang keempat dari Keraton Mangkunegoro Surakarta. Nah, seperti ini, ya. Yang iku kelakuane kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese durangkara. Berikut kita akan menulis cakepan tembang bujung. Namun sebelumnya perlu kita ingat bahwa di dalam menulis cakepan atau syair tembang, khususnya tembang mocopat, perlu diperhatikan yang pertama guru sutra, guru bilangan, guru lagu. Kemudian yang kedua tema, ketiga diksi atau pilihan kata, keempat kedutan, yaitu cara memenggal suku kata atau wando dalam baris tembang mocopat. Ini sangat penting. Nah, di situ nanti ada pedutan kendu dan pedutan kenceng. Kalau pedutan kendu itu lebih enak untuk dinyanyikan atau ditembangkan. Pedutan kenceng ini kurang nyaman apabila kita tembangkan atau kita nyanyikan. Berikutnya yang kelima itu runtut. Runtut artinya urut, ada kesinambungan antara baris tembang yang satu dengan baris tembang yang lain. Kemudian yang terakhir adalah isi. Kalau kita menulis tembang dalam satu bait, itu merupakan satu kesatuan makna atau isi. Demikian. Baik para pemirsa, kita akan berlatih menulis tembang mocopat bujung. Yang pertama tema lingkungan 4 baris. Kita mulai dari gotro yang pertama. Karena kita menulis tembang bertemakan lingkungan, maka tentu kita akan terkait dengan kata-kata yang berhubungan dengan lingkungan. Umpamanya taman. Di gotro pertama kita membutuhkan guru bilangan 12 dan guru lagunya U. Maka kita cari kata yang mendukung, umpamanya kata arum. Kemudian di dalam bahasa Jawa sudah disediakan berbagai diksi. Kita ambil contoh, umpamanya kita menggunakan tembung sarojo. Arum itu pasangannya amrek, maka menjadi amrek arum. Apa yang amrek arum? Dari tanaman itu biasanya bunga atau kembang dalam bahasa Jawa. Nah, ini sudah dapat berapa nih? Kembang, taman, itu ada 4, amrek, arum 8. Berarti
kurang 4. Nah, kita lengkapi. Taman, kembang taman amrik arum. Nah, kembang itu bisa di taman atau karena kurang 4 suku kata atau 4 wando, kita tambahi pa, ibu di depan pa dan imbuhan di belakang an, patamanan. Kita hitung kembang patamanan amrik arum kurang 2. Nah, pokoknya kita tambahi di depannya akad, maka sudah menjadi 12. Kemudian di gotro kedua kita membutuhkan 6 suku kata, 6 pando. Nah, kalau di gotro pertama tadi ini pedutan kendu ya, akad kembang 4 ya. Nah, pedutan kendu kalau dinyanyikan atau dilakukan lebih enak. Untuk gotro kedua kita membutuhkan 6 suku kata. Nanti kita cari yang hubungannya dengan baris pertama. Ya, makanya kita tulis kalau di atas patamanan, di bawahnya taman. Umpamanya nabai taman kurang 1 ya, sudah 5. Kurang 1 kita tambahi, kalau tamanan ya kurang bagus. Mungkin kita tambah di sini awalan atau akar a, maka menjadi anggebai taman. Apa yang anggebai taman? Yaitu kembang. Kita hitung anggebai taman. Pas kita lanjutkan gotro nomor 3. Kita butuh 8i. Maka di paling ujung kita beri kata yang pas, kira-kira apa. Ini karena taman, kembang ya, mungkin kita cari kata asri. Apanya yang asri ya itu. Nah, di dalam taman itu kan banyak bunga, namanya bunga. Kalau macamnya banyak itu di dalam bahasa Jawa namanya moncowarno. Moncowarno itu berbagai macam bunga. Monco warno asri, sudah berapa itu? Monco warno asri 6 kurang 2. Nah, kita tambahi 1 kang, monco warno kang asri masih kurang 1. Di sini ditambah pakai ing, maka kan menjadi monco warno ingkang asri 8 ya, pas ya. Kita lanjutkan gotro yang terakhir. Kita membutuhkan 12a. Umpamanya kita taruh kata tumoto. Moto itu rapi. Kemudian kata tumoto hubungannya dengan endah. Endah tumoto ya, atau tumoto endah, karena kita butuhnya a ya, maka yang paling belakang kita taruh kata tumoto. Endah tumoto. Apa nih sing endah tumoto? Yaitu taman. Tapi tadi taman sudah kita pakai di atas, kita ganti dengan kata yang lain. Namanya kata pasren, itu menggantikan kata taman atau berbagai tanaman bunga atau tanaman hias, namanya pasren. Kurang 5 ya. Namanya kita taruh kata mimpi, itu menambah. Kalau dalam bahasa sastra lebih bagus mimbui. Mimpi, endah, pasren, tumoto ya, kurang 2. Kita beri ater-ater atau awalan. Mimpi, endah, pasren, tumoto kurang 1. Nah,
kurang 1. Nah, kita tambah lagi. Kalau di pasren ini kok kurang enak ya, mungkin di kata endah. Kita tambahi e. Kami mbui endahi pasren tumoto. Nah, sudah 12. Tapi secara sastra kurang enak juga. E kita ganti eng. Nah, ini lebih. Jadi menjadi ambui endahing pasren tumoto. 12. Ambui endahing pasren tumoto. Pas. Baik pemirsa, untuk cakepan atau syair kembang ujung dengan tema lingkungan 4 baris sudah kita buat. Ternyata mudah untuk membuat karya sastra kembang. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang kedua, tembang ujung 4 baris dengan tema budi pekerti. Kalau kita membuat cakepan atau syair kembang bertemakan budi pekerti, tentu itu hubungannya dengan manusia. Tema budi pekerti lebih dekat hubungannya dengan keluarga. Di dalam keluarga ada namanya bapak atau ibu. Ya, juga kita sebagai putra atau putrinya. Untuk gotro pertama kita butuh 12 U. Jadi suku katanya 12, jatuhnya pada guru lagu U. Jadi sudah ada ibu. Nah, yang pertama kita menentukan guru lagunya, yaitu tadi ada kata ibu. Nah, ibu ini biasanya kata ibu ini hubungannya dengan bapak, romo ibu. Sudah dapat 4 suku kata kurang 8. Romo ibu hubungannya dengan kita, putra. Hubungannya dengan orang tua biasanya yaitu tentang pengabdian kita kepada orang tua, namanya bekti. Bekti mungkin tidak hanya di hari raya ya. Bekti lebih luas di sini. Ini sudah putra, bekti, romo, ibu. Ada 8. Jadi kurang 4. Mari kita tambah. Namanya di sini pakai tembung ya, menggunakan kata tunjuk iku. Putra iku titik-titik bekti romo ibu. Misalkan kita beri kata yang pas. Apa namanya? Nah, wajib. Putra ibu wajib bekti romo ibu. Pas 12. Mungkin kalau wajib kok kurang enak ya. Nah, mungkin kita ganti yang pakai suku kata vokal ya, bukan konsonan. Utamanya kudu. Putra ibu, kudu bekti romo ibu. Jadi pas, enak, lebih enak. Ini di situ ada pewokan di swara. Baik, kita lanjutkan gotro atau baris kedua. Diperlukan 6 suku kata dan guru lagunya O. Nah, kita taruh kata yang hanya romo ibu dan putra itu biasanya kata tresno. Jadi putra itu selalu tresno dengan orang tua. Nah, selalu itu tansah, ya, tansah tresno. Ya. Tresno ini biasanya kalau kita cari tembung sarojo, pasangannya itu tresno asih. Tetapi karena kita memerlukan tresno di belakang dengan suku kata o, maka asih kita letakkan di tempat sebelumnya, maka menjadi asih tresno. Ini termasuk kata Bali swara. Mesinnya tresno asih menjadi asih tresno.
Kita hitung tansah asih tresno. Pas ya? Nah. Baik, kita lanjutkan. Berikut gotro nomor 3. Diperlukan suku kata 8 dan guru lagunya I. Umpamanya kata yakti. Yakti artinya itu sama dengan tuhu, ya, bersungguh-sungguh, tenanan. Kita taruh kata yakti yang artinya bersungguh-sungguh atau tenanan. Itu sebetulnya juga sama dengan tuhu. Kemudian kita taruh kata di depannya. Biasanya seorang putra putri itu selalu menjalankan apa yang diperintahkan bapak dan ibu atau rono itu. Nah, kita taruh di sini nin ndak ke. Biasanya ndak ke dawuh. Dawuh itu perintah dari orang tua. Jadi kalau kita baca dari atas, putra iku kudu bekti rama ibu tansah asih tresna titik-titik nindakake dawuh yakti. Nindakake dawuh yakti 7 kurang 1. Nah, kita taruh di sini imbuhan di depan ater-ater namanya A. Maka akan menjadi anindake dawuh yakti 8. Baik. Jadi gotro 3 8i sudah terpenuhi. Anindake dawuh yakti, artinya mengerjakan dengan sungguh-sungguh perintah dari orang tua. Gotro yang keempat memerlukan 12 suku kata atau wando dan untuk guru lagunya jatuh suara O. Kita taruh umpamanya kata yang hubungannya dengan perintah orang tua itu kan mesti bertujuan baik, ya, kecil karena kita membutuhkan suku kata O, maka kita ganti dengan kata utama. Oke. Berikutnya kita tambah dengan kata yang lain, umpamanya pemudo. Pemudo itu kan hubungannya dengan putra. Pemuda. Dalam bahasa Indonesia pemuda. Atau kita ganti dengan kata taruna. Nah, taruna itu kita ganti dengan kata taruna yang artinya anak muda. Biasanya orang tua itu kalau memberi nasihat itu mempunyai tujuan menjadi anak yang utama. Nah, di sini bisa kita tambahi kata berikutnya, kata dadiyo. Dadiyo itu sebuah doa dari orang tua. Dadiyo taruno utomo. Nah, sudah hampir jadi. Dadiyo taruno utomo 9 kurang 3. Kita tambahi kata kang, ya, kang utomo. Dadiyo taruno kang utomo 10. Kita tambah. Nah, di depan ini kita mungkin pakai kata penghubung, ya, sebab akibat amrih. Amrih dadiyo taruno kang utomo 12. Tapi rasanya dadiyo itu kurang sastranya kurang, ya. Kita akan mungkin kalau kita ganti dengan kata dadiyo, kemudian katakan menjadi ingkang. Nah, ini sudah jadi amrih dadiyo taruno ingkang utomo. Nah, 12 pas. Sudah jadi ya. Nah, coba kita lihat lagi dari atas mana yang masih kurang bagus, mungkin susunan katanya atau pilihan katanya. Nah, putra iku kudu bekti rama ibu.
Mungkin ini ya, kata kudu ini wajib, mungkin bisa kita tambah kata yang lebih halus. Nah, kata yang lebih halus pakai kudu ya. Putra iku tuhu bekti rama ibu, ini lebih bagus ya. Tansah asik tresno anindake dawuh yekti amrigadya taruhkan utama. Sudah kita coba untuk membuat syair rambang pucung dengan tema lingkungan maupun tema budi pekerti. Demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Agak kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.